Oke ya, jadi ternyata masalahnya tadi di kenapa tidak bisa masuk karena waktu di setup database kan tadi masukin nama database, username sama passwordnya. Nah ternyata itu tidak sesuai. Di sini kan tiap percobaan, tiap sandbox ada kodenya, ada identitinya kayak gini nih. Di URL kan kelihatan tuh 2 3 ada 5 digit. Nah itu yang dipakai sebagai nama username, nama database, kemudian passwordnya itu sama. Nah tadi di itu berbeda karena saya punya kayak Chrome extension yang menyimpan username dan password untuk website. Jadi karena websitenya sama, jadi dia masukin pakai username dan password itu jadinya tidak sesuai. Oke, yang penting sekarang kita sudah sesuai. Kita tadi udah langsung next, kemudian install site. Prosesnya ada proses barnya gitu. Kemudian di sini muncul konfigurasi site-nya, nama site-nya apa, emailnya apa, email untuk site-nya. Terus admin, password, sama kayak biasa ya, default country-nya kita kasih Indonesia misalnya, default time zone-nya kita kasih UTC misalnya, check for update automatically. Nah ini mau cek otomatis atau enggak. Kemudian kalau otomatis kita mau dikasih notifikasi enggak kalau misalnya ada update. Oke, kita defaultnya on ya, nggak apa-apa, kita coba aja. Dan lanjut, dah langsung selesai. Inilah Drupal 8 ya. Ini tampilan default Drupal 8. The minutes, mau minutes apa aja ini kelihatan di sini, bisa dipindah ke sebelah kiri, kelihatan strukturnya. Segitu ya. Ada block layout, comment, text, menu, taksonomi, view ini luar biasa, mungkin lain waktu kita review khusus untuk view. Konfigurasi, ini konfigurasinya ada di menu ini untuk config site-nya, apakah di bagian people-nya, setting, kemudian sistemnya itu ada basic setting kayak tadi nama site-nya apa, terus content authoring-nya ini tentang text formatnya. Untuk kalau kita masukin text editor, ini untuk text editor kita mau pakai HTML, CSS, WYG, Word atau plain text, kita atur di sini. User interface ini shortcut untuk user interface, nanti biasanya dikelompokkan di sini. Nah, development, performance, maintenance mode, mau nyalakan, mengaktifkan maintenance mode, jadi di websitenya nggak bisa dilihat, jadi kayak set under maintenance, informasi seperti itu. Media kita bisa atur image style macam-macam di sini. Search metadata, regional service. Oke, ini jadi ini tampilan Drupal backend-nya ya. Kalau mungkin pada belum familiar, ya seperti inilah tampilannya. Konten-konten ada di sini. Kita klik konten misalnya. Nah, ini kita belum ada konten sama sekali. Kita bisa buat di sini. Kita add konten misalnya. Ada 2 jenis, artikel atau basic page. Nah ini biasanya untuk page, artikel ya kalau di WordPress post, kalau page ya page.
Nah, cuman Drupal ini kerennya kita bisa bikin banyak jenis konten di sini lewat backend di sini ya. Jadi tanpa harus coding di template-nya atau dibikin modul. Itu secara default kita bisa bikin beberapa jenis konten type. Kita contohnya nih artikel itu kalau kita coba buat itu ada title, kemudian body summary, kemudian ada text, image. Ini kalau di WordPress feature image-nya. Nah, kita bisa tambah field lagi yang lain. Itu secara default Drupal sudah ada fasilitas untuk menambahkan field ini tanpa install menu atau modul atau plugin tambahan. Intinya sama ya, isinya apa aja yang diisi di sini. Untuk basicnya ini dengan CMS lain, WordPress misalnya. Cuma ya kita ada abilitas, ada kemampuan untuk menambahkan beberapa fitur di sini. Terus apalagi? Nah, untuk setting konten jenis kontennya ini di structure, kemudian content type, ada content type di situ. Oke, kita lihat lagi untuk yang lain, misalnya people nih. Ini ada apa, siapa aja yang yang memiliki akun di website ini. Kita bisa tambahkan juga. Nah, roles-nya ini kita bisa tambahkan sesuka kita. Jadi ada beberapa role, misalnya editor, kemudian kontributor, atau yang lain, admin, webmaster. Kemudian kita bisa atur masing-masing role ini bisa ngapain aja. Itu kita bisa atur permissionnya ya, permission. Sini di Drupal kita sebut permission. Nanti di setiap role itu akan punya kolom sendiri di sini. Nah, yang bisa diatur itu bisa kelihatan di sebelah kiri ini, apa aja yang bisa diatur. Misalnya file, filter, image, note. Nah, di sini kita bisa set ini untuk notes ini, misalnya untuk content type, view untuk artikel, jenis artikel ini bisa bikin konten baru. Siapa aja yang dikasih privilege untuk bisa bikin konten baru di artikel, kemudian delete ini artikel, kemudian basic page itu juga sama. Kalau kita bikin konten baru lagi, nanti juga akan muncul jenis konten yang lain di sini. Jadi kita bisa atur. Misalnya untuk news itu hanya untuk news kontributor saja yang bisa input. Kemudian untuk jenis konten video, nanti untuk video maker saja itu kita bisa atur. Kita bisa buat tergantung seberapa kompleks kita ingin website kita ini. Oke, itu report apa isinya, available update, listen log, status report. Ini status dari website kita, apakah ada error, kemudian ini apa errornya, atas setting ini. Jadi kita harus atur di file konfigurasinya trusted host. Ini misalnya website domain kita itu dimasukkan ke sini biar untuk security sih. Jadi kalau misalnya nama domain kita example.com, jadi kita masukkan example.com sebagai trusted host. Jadi ketika ada website domain lain yang mencoba untuk masuk ke hosting kita untuk mengambil atau menampilkan website kita dengan nama domain mereka, itu nggak bisa karena dia tidak masuk dalam bagian sebagai trusted host. Gitu ya kira-kira. Nanti mungkin kita bisa bahas satu persatu. Sekian untuk saat ini. Tolong abaikan background voice-nya ya.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.